bisa melakukan produksi. Selain itu ada asuransi. Asuransi apa? Asuransi kesehatan karyawan. Bisa asuransi untuk kesehatan juga. Nah, mungkin akan banyak yang bertanya, jika memang asuransi itu dimasukkan ke overhead pabrik, kenapa kita tiap bulan gaji kita tiap bulan harus dipotong untuk membayar asuransi kesehatan kita? Nah, sebagai karyawan itu ada enaknya untuk membayar asuransi. Karena apa? Kita patungan dengan perusahaan untuk membayar beban asuransi tiap bulan. Jadi, besarnya potongan asuransi dari gaji kita masing-masing tiap bulan itu bukan asuransi penuh. Karena apa? Entah itu persen atau 50% dari total biaya asuransi yang harus kita bayar, itu juga sama si perusahaan. Jadi seperti kita mendapatkan subsidi. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada pajak. Pajak ini bisa pajak penghasilan. Bisa juga pajak untuk kalau kita mempunyai bangunan, kita harus bayar pajak. Nah, pajak-pajak tersebut bisa diklasifikasikan sebagai overhead pabrik. Kemudian juga ada depresiasi. Perusahaan pasti menggunakan mesin tersebut pasti akan tiap bulannya akan naik beban depresiasi. Karena apa? Mesin nggak selalu baru, apalagi mesin tersebut selalu digunakan. Jadi masa gunanya dia juga akan. Oleh karena itu, depresiasi mesin tersebut yang tiap bulan harus dibebankan itu bisa diklasifikasikan pada biaya pabrik. Selain itu, yang berkaitan dengan mesin juga biaya reparasi dan pemeliharaan. Meskipun ini untuk yang reparasi ya, meskipun untuk biaya reparasi ini tidak dikeluarkan tapi tiap kali ada kerusakan atau tiap bulan ada pemeliharaan biar nggak cepat rusak, dia tetap bisa dimasukkan atau diklasifikasikan terhadap overhead pabrik sehingga bisa dibebankan pada produk. Nah, yang terakhir di sini ada biaya yang terjadi pada departemen pendukung. Ini contoh pertama yang sudah saya sebutkan, seperti jika karyawan-karyawan pada departemen administrasi atau pada marketing atau pemasaran. Nah, ini biaya-biaya yang terjadi pada departemen pendukung. Bisa diklasifikasikan terhadap overhead pabrik. Nah, dari sini apakah masih bingung apa itu overhead pabrik? Karena kemarin tanya, apa sih overhead pabrik itu? Apa aja sih? Contohnya apa sih? Nah, ini semualah biaya-biaya yang bisa diklasifikasikan pada overhead pabrik. Makasih. Selain yang sudah ada di sama, biaya overhead pabrik bisa diklasifikasikan berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Yang pertama, pabrik dengan produk. Jadi overhead pabrik dengan produk ini meskipun disebutkan overhead pabrik dengan produk, tapi
tetap tidak dapat diidentifikasi pada jadi. Contohnya apa? Semua biaya-biaya tadi itu bisa diklasifikasikan. Semua biaya-biaya tadi bisa diklasifikasikan terhadap overhead pabrik yang dibebankan pada produk. Nah, ada juga yang overhead pabrik berkaitan dengan volume produksi. Jadi dia akan berbeda jika volume produksinya berbeda. Kalau yang pertama, yang overhead pabrik pada produk itu yang biasa, semua biaya-biaya yang awal saya sebutkan tadi bisa diklasifikasikan terhadap pabrik ini. Jika dia berkaitan dengan produk ya. Nah, berkaitan dengan volume produksi, itu jika ada perubahan volume produksinya. Nah, untuk overhead pabrik yang berkaitan dengan volume produksi, ada 3 macam biaya. Yang pertama dia fixed cost atau tetap. Yang kedua dia variable cost atau biaya variabel. Dan yang ketiga adalah mixed cost atau dia biaya campuran. Nah, untuk yang fixed cost, alhamdulillah. Untuk yang fixed cost, ini overhead pabrik yang akan tetap jumlahnya berapapun volume yang kita lakukan. Entah itu volume produksinya bertambah ataupun volume produksinya berkurang, untuk dia akan selalu tetap. Nah, untuk yang variable cost, dia ini akan berubah-ubah tergantung dengan volume produksinya. Jika volume produksinya bertambah, otomatis variable cost-nya akan bertambah. Sedangkan jika volume produksi yang kita lakukan berkurang, maka cost-nya akan berkurang. Nah, bagaimana mixed cost atau biaya campuran? Ini bukan berarti kita campur antara biaya tetap dan biaya variabel. Tapi ada dua sisi di mana fixed cost itu akan lebih berperan daripada variable cost. Sebaliknya, variable cost akan lebih berperan dari fixed cost. Nah, seperti dalam modul bisa dibaca, perilaku overhead pabrik yang berkaitan dengan biaya campuran atau semi tetap memiliki salah satu dari dua sifat berikut. Yang pertama, dia berubah pada saat tingkat produksi tertentu terjadi. Katakan jika perusahaan menetapkan standar memproduksi 5.000 barang selama sehari. Nah, perusahaan akan menetapkan biaya tetap untuk 5.000 unit barang tersebut. Nah, ketika perusahaan bisa memproduksi lebih dari 5.000, maka kelebihan dari jumlah produksi tersebut, katakan bisa memproduksi, jadi ada lebih 1.000, maka untuk 1.000 tersebut perusahaan menetapkan biaya variabel. Nah, untuk yang kedua, dia bisa berubah atau bervariasi mengikuti volume produksi, tapi tidak dalam proporsi yang sama. Di sini contohnya biaya utilitas dan pemeliharaan peralatan pabrik. Jadi dia ini akan ada rumus, dan rumus yang digunakan biasanya Y sama dengan BX. Nanti adalah biaya yang akan digunakan. Kemudian A di sini biasa konstanta atau biaya tetap, plus BX. B ini biaya variabelnya.
tarifnya ya, tarif biaya variabelnya. Nah, untuk X, dia perubahan dari volume produksinya atau aktivitasnya jika dia dicatat berdasarkan aktivitas. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dalam overhead pabrik dia itu menggunakan fixed cost atau variabel menggunakan biaya campuran? Itu dalam modul ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 cara. Ada 6 cara yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis apa menggunakan fixed cost atau variable cost jika perusahaan menggunakan metode campuran. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi di sini dengan cara deteksi pola perilaku biaya dengan cara mengkaji data histori atau data-data laporan sebelumnya, baik itu data biaya atau produksi. Jadi perilaku biaya dan perilaku periode sebelumnya bisa dikaji, bisa diobservasi untuk menentukan apakah perusahaan akan menggunakan fixed cost atau variable cost. Kemudian yang kedua, pendekatan perekayasaan industrial. Dia di sini fokus ada pada biaya apa saja yang akan terjadi untuk menghasilkan produk jadi dengan kondisi fasilitas perusahaan digunakan secara efisien. Jadi dia di sini akan mempelajari setiap tahap proses pemanufakturannya dan jenis pekerjaan yang dilakukan dan biaya yang terjadi. Jadi dia di sini tidak hanya melihat dari data histori perusahaan, melainkan juga langsung mengamati pada proses produksi.